Cepatnya perkembangan dan inovasi membuat bisnis hari ini memasuki era devukade. Sehingga dunia bisnis saat ini sering menghadapi keadaan yang banyak gangguan, penuh gejolak, tidak pasti, kompleks, tidak jelas, beragam. Dalam menjalankan strategi yang sudah dibuat pun, perusahaan perlu beradaptasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Agile Strategy Execution. Agile Strategy Execution merupakan sebuah buku karya Gay Clemson dan Alan Litz pada tahun 2016 yang berisi framework bagi perusahaan untuk menjalankan strategi. Alasan digunakannya teori ini antara lain, pertama, framework ini memiliki pendekatan yang komprehensif untuk mengaplikasikan Agile Strategy Execution. Kedua, framework ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan dunia, termasuk diantaranya Abbott, Pama, dan Cisco. Ketiga, framework ini mudah diimplementasikan dalam berbagai kondisi. Saat menjalankan Agile Strategy Execution, ada 3 prinsip yang harus dipegang setiap perusahaan, yaitu aligned, accountable, dan responsive. Prinsip aligned menghubungkan dan mengkoordinasikan strategi, goals, serta taktik secara teratur. Lalu, prinsip accountable berfokus pada real-time data dan outcome yang menunjukkan tanggung jawab tiap individu yang terlibat dalam proses. Prinsip responsif mempertimbangkan semua data dan informasi agar menjadi adaptif secara real-time. 3 prinsip ini terwujud dalam sebuah framework yang menghubungkan 6 komponen penting dan 2 influencing factors sebagai bagian strategic plans yang akan dieksekusi. Komponen pertama adalah plan and metrics, yang menerjemahkan goals perusahaan dan strategi-strateginya ke dalam perencanaan yang terukur. Sebagai contoh, PT Pama Persada Nusantara selalu membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek, yang dielaborasi secara mendetail sebagai acuan ke dalam rencana bulanan. Salah satu kelebihan Pama adalah kemampuan membaca kondisi lingkungan bisnis. Bila ada perubahan permintaan, Pama menyesuaikan keputusan dari level perusahaan sampai dengan level project dengan prinsip Balanced Scorecard. Komponen kedua adalah aligned dan linked yang menghubungkan goals, objektif, strategi, dan inisiatif dalam bentuk vertikal dan horizontal atau cross-functional. Dalam penerapan komponen ini, Pama selalu mereview secara reguler terhadap inisiatif yang ada di level division head dan board of director agar tetap align dengan strategic goals dan objectives yang ada di dalam strategic plans. Komponen ketiga adalah real-time updates. Komponen ini menginformasikan pembaruan terkait progres setiap inisiatif yang bekerja secara real-time. Pama menerapkannya melalui Big Data Projects yang diterjemahkan ke dalam sistem satu Pama, di mana seluruh data yang terkumpul dapat diakses secara real-time. Top manajemen dapat mengakses high-risk condition kapanpun melalui sistem satu Pama. Misalnya, status pegawai sakit dan informasi lainnya. Nantinya, sistem satu Pama ini akan menyediakan informasi terbaru dan terhubung secara vertikal maupun horizontal. Komponen keempat adalah cadence decision. Komponen ini mendorong pertemuan-pertemuan secara fungsional dan cross-fungsional yang mengakses real-time data untuk menentukan keputusan apa yang harus diambil. Misalnya, ketika ada beban overtime yang terpantau naik, BOD Pama dapat langsung melakukan tindakan preventif untuk menyesuaikan eksekusi di lapangan agar target tetap dapat tercapai. Meeting formal dilakukan mingguan oleh BOD menggunakan informasi dalam big data dan mempertimbangkan tindakan apa yang harus dilakukan. Komponen kelima adalah innovation bets. Komponen ini mengidentifikasi inovasi-inovasi dalam pertemuan formal yang mungkin muncul dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika memutuskan suatu tindakan atau melakukan eksekusi strategi. Sebagai contoh, kondisi pandemi membuat Pama harus menyesuaikan diri dengan cepat. Misalnya, Pama harus memproduksi kapasitas 100% dengan resources hanya 80%. Inovasi pun digiatkan. Misalnya,
Dengan menciptakan inovasi pembuatan sistem informasi digital yang diinstal di semua truk agar dapat mengeluarkan perintah pengecekan ke departemen terkait. Komponen keenam adalah refresh or transform. Dalam komponen inilah, perusahaan mungkin perlu mengubah strategi yang telah diformulasikan berdasarkan prediksi keadaan internal dan eksternal yang juga mungkin berubah. Inovasi dapat mempengaruhi strategi yang akan diambil. PAMA tidak merespon semua tren secara permanen. Strategi perubahan umumnya dilakukan dalam bentuk proyek-proyek ad hoc yang bersifat percepatan. Keenam komponen ini harus berjalan pada dua fondasi penting yang harus dibangun perusahaan, yaitu budaya dan connected governance. Segala perubahan yang terjadi tentunya harus didukung oleh budaya sebagai pengatur setiap elemen. Tata kelola yang baik juga dibutuhkan, khususnya dalam memfokuskan upaya pemimpin dalam pembaharuan dan keputusan yang didorong data untuk menegaskan strategi bisnis, mendorong inisiatif strategis, dan taktik. Patrick Whitesell mengatakan bahwa you can have all the right strategy in the world. If you don't have the right culture, you're dead. Cultural impacts terlihat melalui bagaimana para karyawan berkontribusi aktif bagi perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Melissa Reddy dan Karen Schaepers, bahwa perusahaan harus mempertimbangkan pembangunan budaya karena dapat berdampak positif terhadap eksekusi strategi. Budaya yang ditanamkan oleh PAMA contohnya adalah organization citizenship. Dengan 3 perilaku utama insan PAMA, yaitu bertindak penuh tanggung jawab, tim sinergi, dan mampu menghadapi setiap tantangan, serta make it happen. PAMA memiliki keyakinan bahwa etika bisnis dan etika kerja tidak bisa dilanggar. Tetapi, jika ada peraturan yang menghambat kinerja, maka wajib diubah. Ini terus dilakukan oleh Divisi Corporate Planning and Business Development yang melakukan audit SOP bila ada peraturan yang belum dijadikan sebuah sistem. Connected Governance berhubungan dengan akuntabilitas perusahaan yang menekankan hubungan antara leadership dengan employee engagement lewat digital experience. Fondasi ini diimplementasikan melalui sistem satu PAMA, sehingga setiap komponen, peristiwa, dan perubahan dapat terpantau. Dengan menerapkan framework Agile Strategy Execution ini, perusahaan akan memiliki fleksibilitas, transparansi, dan potensi untuk menghadapi tantangan di era DevUKD ini.